Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kegiatan tersebut masih tetap dilakukan sejak pemerintah melakukan pemberhentian ekspor pasir. Kalau di 2003, 3,8 juta ton pasir terjual, 9,6 juta dolar Amerika Serikat. Di tahun 2004, 3,02 juta ton pasir terjual, 6,2 juta dolar. Dan di 2005, 3,3 juta ton pasir terjual dengan nilai transaksi 8,9 juta dolar Amerika Serikat. Lalu, aktivitas ekspor pasir kembali terjadi di 2019. Ada 16 ton pasir dengan nilai transaksi 440.000 dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik tidak mencatat adanya kegiatan ekspor pasir laut atau nihil pada 2020 hingga 2022. Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah dilarang sejak tahun 2003 lewat PP nomor 26 tahun 2023. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan? Kita akan bahas setelah informasi ini. Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah dilarang sejak tahun 2003 melalui PP nomor 26 tahun 2023. Presiden Jokowi pun membantah isu dibukanya ekspor pasir laut demi memuluskan rencana investasi Singapura di IKN. Menurut Presiden, peraturan pemerintah soal ekspor pasir laut hasil sedimentasi dilakukan karena mengganggu pelayaran dan terumbu karang. Soal ekspor pasir laut yang mengatakan bahwa kebijakan ini sengaja diterbitkan untuk memuluskan investasi Singapura ke IKN. Tanggapannya gimana, Pak? Tidak ada hubungannya. Ini sebetulnya yang di dalam perpres itu adalah pasir sedimen, ya, pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang mengganggu juga terumbu karang. Memang dulu arahnya ini rapat sudah lama sekali, bolak-balik masih, karena nanti pasti arahnya ke situ. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan ekspor pasir laut diizinkan hanya setelah ada analisis mendalam dari tim kajian. Menteri KKP menyebut akan membentuk tim kajian yang nantinya akan menentukan apakah pengerukan pasir sedimentasi boleh diekspor atau hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri saja. Menteri KKP memastikan penerbitan aturan ini dilakukan untuk memanfaatkan pasir yang terbentuk dari sedimentasi di dalam laut. Nah, atas dasar itu terbitlah PP. Boleh kalau diperbolehkan untuk reklamasi, diperbolehkan yang diperbolehkan untuk reklamasi, maka reklamasinya harus menggunakan pasir sedimentasi atau hasil sedimentasi. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah pertemuan arus yang selalu akibat dari peristiwa oseanografi. Ini ahli-ahlinya ada di BRSDM, ya, ada ahli-ahlinya di situ, bahwa akibat dari peristiwa oseanografi itulah terlahir yang namanya sedimentasi. Sedimentasi ini boleh digunakan, tapi ada syaratnya. Di dalam PP itu disebutkan ada syaratnya. Dibentuk dulu tim kajian yang terdiri dari ESDM, KLHK, KKP, perguruan tinggi, ahli pakar, dan bahkan saya minta juga dari LSM atau Greenpeace misalnya begitu. Akan saya minta. Greenpeace pun buka suara soal aturan sedimentasi yang diizinkan pemerintah. Greenpeace menilai pemerintah harusnya memperbaiki bagian hulu sungai, bukan malah mengeruk pasir hasil sedimentasi. Sedimentasi ini sebagian besar yang paling banyak sedimentasi itu berada di wilayah hulu sungai, kan, muara sungai. Muara sungai, kemudian kalau itu diangkat, di daratnya diberesin dulu gitu. Kenapa begitu? Karena sumber dari sedimentasi tersebut kan adalah karena kegagalan kita di darat mengelola sumber daya alam kita, alih fungsi lahan, forestasi, jadi erosi, kemudian dibawa air sungai ke laut dan terjadilah pendangkalan sedimentasi. Dan itu mengganggu memang. Tapi kalau ingin membereskan itu, di darat dulu diberesin. Pastikan tidak ada alih fungsi lahan, deforestasi, tidak ada lagi yang disirim. Ini kan aneh kalau ingin mengangkat di laut, tapi daratnya nggak beres, itu kayak apa ya, kita membersihkan lantai yang bocor, tapi yang bocornya sendiri nggak ditambal dulu. Ekspor pasir laut dilarang pada tahun 2003 melalui surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Namun di tahun itu ekspor pasir laut masih mencapai 3,8 juta ton, dengan nilai transaksi mencapai 9,6 juta dolar Amerika Serikat. Ekspor pasir laut bahkan masih terjadi hingga 2005,
dengan volume 3,3 juta ton, dengan nilai transaksi mencapai 8,9 juta dolar Amerika Serikat. Setelahnya, ekspor pasir laut terus menurun sejak 2007 hingga 2008, yang tercatat masih dilakukan dengan volume 2 ton. Di tahun 2019, Indonesia kembali mengekspor pasir laut dengan volume 16 ton dengan nilai transaksi 440 ribu dolar Amerika Serikat. Setelahnya, tak ada ekspor pasir laut yang dicatatkan oleh BPS. Saat dihentikan tahun 2003, ekspor pasir laut dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya di Kepulauan Riau. Selain itu, ekspor pasir laut berdampak pada garis batas wilayah antar negara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejak dibuka kembali pada Mei 2023, ekspor pasir laut disorot karena dinilai tidak tepat. Siapa yang akan diuntungkan dari kebijakan itu, benarkah hanya karena persoalan mengatasi sedimentasi? Kita akan bahas bersama dengan Wahyu Muryadi, staf khusus bidang komunikasi dan kebijakan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang nanti akan bergabung bersama kita. Dan kini sudah bergabung Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Melki Nahar. Pak Melki, selamat malam. Selamat malam. Kita masih menunggu Pak Wahyu Muryadi untuk bergabung bersama kita, tapi saya ke Pak Melki lebih dulu ya Pak. Jadi kalau kita lihat setelah 2003 dihentikan ekspor pasir, kenapa kemudian Anda melihat Kementerian KKP ini kemudian membuka kembali keran ekspor ini? Ya, kalau kita flashback ke belakang begitu ya, terutama ketika pemerintah Indonesia sempat menghentikan ekspor pasir laut dulu dengan surat keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan waktu itu tahun 2003. Salah satu alasan pelarangan ekspor itu kan itu jelas tertuang dalam SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Salah satunya itu adalah terkait dengan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Nah, kerusakan lingkungan yang mereka maksudkan saat itu adalah terkait dengan tenggelamnya pulau-pulau kecil begitu ya, akibat pasirnya dikeruk dan diekspor begitu. Dan ini terutama terjadi di wilayah Riau dan sekitarnya begitu. Jadi ada fenomena kemudian pulau-pulau kecil ini tenggelam. Lalu kemudian tiba-tiba setelah 20 tahun pelarangan ekspor ini, Jokowi begitu kemudian mengeluarkan PP 26, lalu kemudian membuka kembali ekspor ini. Sehingga kalau pemerintah menganggap bahwa ini bagian dari upaya mengatasi kerusakan lingkungan, jelas keliru gitu ya. Karena ini sudah kontradiksi dengan klaim awal pemerintah ketika 2003 tadi melakukan penghentian ekspor pasir laut ke berbagai negara. Sehingga dugaannya kemudian adalah ini kecenderungannya memang hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar begitu ya, terutama berbagai macam proyek di Indonesia, entah itu terkait dengan infrastruktur, entah itu terkait dengan properti, ataupun bahkan di ekspor keluar gitu ya. Dalam hal ini saya kira salah satu yang sangat berkepentingan adalah Singapura, tetangga kita. Karena Singapura sendiri begitu pasca Malaysia, kemudian Vietnam dan Kamboja melakukan pelarangan untuk melakukan ekspor pasir, kan kelimpungan tuh Singapura gitu ya. Tapi kemudian situasi ini kayak menemukan momentumnya ketika pemerintah Indonesia justru mencabut kembali pelarangan ekspor tadi dengan membuka keran ekspor baru melalui peraturan pemerintah yang nomor 26 begitu. Ya, terkait dengan kajian Jatam sejauh ini soal ekspor pasir laut yang kembali dibuka seperti apa Pak Melki? Ya, selama ini kan ekspor pasir kita salah satu yang terbanyak itu kan dikirim ke Singapura begitu ya. Bahkan kalau kita cek Singapura itu wilayahnya itu kan sudah sudah semakin luas daratannya, bahkan sampai 12 kilometer persegi begitu ya. Artinya ada proyek reklamasi yang dalam skala besar gitu yang dilakukan oleh oleh pemerintah Singapura itu sendiri. Nah, dalam kaitan dengan konteks penambangan pasir laut di Indonesia, kalau kita merujuk ke data pemerintah sendiri, terutama Kementerian SDM, saat ini saja misalnya gitu ya, per 2022, itu ada 141 izin begitu ya, entah itu dalam kategori IUP ataupun kategori di IUP begitu, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menambang pasir laut begitu.
Sehingga jumlah ini kalau kita cek, ini yang kemudian berimplikasi pada maraknya aktivitas penambangan pasir laut di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu yang cukup heboh ke publik waktu itu adalah ketika proyek Makassar Newport di Makassar itu pasir lautnya disuplai dari satu pulau kecil namanya Pulau Bedingareng oleh PT Boskalis waktu itu. Jadi kerusakannya kan kemudian terlampau serius begitu dan bahkan berjangka panjang. Lalu kemudian situasi ini justru diperparah dengan pemerintah kembali membuka keran ekspor tadi yang kemudian jelas ini implikasinya akan terus memperluas wilayah ekstraksi. Pak Melki, tapi kan pemerintah menyatakan sebelum betul-betul dibuka, sekarang pemerintah akan melakukan kajian lebih dulu. Jadi artinya ini nggak semata-mata tiba-tiba kebijakannya muncul dan langsung diterapkan begitu. Sebetulnya bagi kita publik ini kan, kebijakan ini sebetulnya kan tiba-tiba begitu ya. Jadi proses dalam pengambilan kebijakan selama ini kalau kita cek kan cenderung tertutup begitu ya. Bahkan rentan dengan konflik interest begitu. Sehingga ketika pemerintah menyatakan bahwa akan dilakukan kajian, pernyataan itu baru terjadi ketika muncul penolakan yang masif dari publik. Ya. Karena publik sendiri dia punya alasan mengapa kemudian bukan ekspor pasir yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini kemudian mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita, mengancam ruang hidup nelayan, begitu. Yang saya kira semua itu relevan. Tapi kalau dikatakan ini Pak Melki, maaf saya potong, alasannya untuk penyelamatan lingkungan, utamanya soal sedimentasi, kemudian justru mempermudah akses pelayaran, itu kan beberapa narasi yang dibangun. Itu menurut Anda gimana? Ya, pertanyaannya kan gini, sedimentasi yang diklaim oleh pemerintah itu, pemicunya apa selama ini? Kalau misalnya pemicunya akibat masifnya aktivitas destruktif di daratan, mengapa kemudian mekanisme penyelesaiannya tidak mulai dari wilayah daratan, gitu ya? Lalu kemudian masuk ke wilayah laut, tapi dengan cara melakukan penambangan atau menguruk, gitu ya? Bahkan salah satu klausulnya jelas, begitu ya, bahwa ini tujuannya untuk ekspor. Sehingga saya kira sangat tidak rasional ketika pemerintah menyatakan bahwa ini untuk untuk perbaikan kualitas lingkungan kita yang sudah sangat rusak begitu ya. Mestinya pemerintah itu fokus ke hulu persoalannya apa yang kemudian menyebabkan sedimentasi itu terjadi. Jadi ini kayak ada itu kayak ngeles aja gitu pemerintahnya ketika terjadi resistensi dari publik kan. Jadi dia sama sekali tidak menyentuh akar persoalannya. Yang jadi pertanyaan kan kalau tadi kita membahas soal sedimentasi, kemudian target daerah mana saja kalau memang betul soal sedimentasi, Mas Melki, yang menurut Anda masuk akal untuk dijadikan target untuk ekspor pasir begitu ke depannya. Tapi nanti dijawabnya usai jeda. Kita juga masih menunggu Pak Wahyu dari KKP untuk ikut bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sejak dibuka kembali pada Mei 2023, ekspor pasir laut disorot karena dinilai tidak tepat. Siapa yang akan diuntungkan dari kebijakan itu? Benarkah hanya karena persoalan mengatasi sedimentasi? Kita akan kembali membahasnya bersama dengan Pak Wahyu Muryadi, staf khusus bidang komunikasi dan kebijakan publik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Wahyu, selamat malam, sudah bergabung ya Pak? Pak Wahyu? Ya, selamat malam. Oke, malam. Ya. Kita juga masih bergabung bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Pak Melki Nahar. Pak Melki, saya ke Pak Wahyu dulu sekarang ya. Pak Wahyu, kalau secara khusus alasan dibalik dibukanya kembali ekspor pasir laut dari Indonesia itu apa Pak? Dari 2003 sudah ditutup, alasannya soal mencegah kerusakan lingkungan, tapi kenapa tiba-tiba 20 tahun kemudian dibuka? Iya, jadi mungkin narasi dibukanya kembali keran ekspor laut itu kurang tepat. Ya, kalau boleh saya koreksi, ini sebenarnya adalah kebijakan untuk istilahnya itu pengelolaan sedimentasi di laut. Di mana dalam bahan baku dari sedimentasi itu unsur-unsurnya selain lumpur, termasuk juga material lain, termasuk juga diantaranya pasir. Nah, titik-titik sedimentasi inilah yang kemudian dimanfaatkan, dikelola, dibersihkan sedemikian rupa. Untuk alasan apa? Untuk yang dalam pandangan kami adalah untuk menyehatkan laut kita. Ini sesuai dengan misi dari pemerintah dalam ini KKP, yaitu harus menjaga, merawat, dan juga menjaga kesehatan laut kita sesuai dengan amanah Undang-Undang Kelautan pasal 56, Undang-Undang 32. Jadi
yang juga tolong dikoreksi adalah jangan jump up langsung ke konklusi harus ekspor, enggak. Karena selain itu ranahnya adalah ranah kementerian yang lain, kami di sini fokusnya adalah pengamatan sedimentasi yang titik-titiknya nanti ditentukan oleh tim kajian dari para pakar dan tidak sembarangan, tidak boleh merusak lingkungan. Pak Wahyu, ini kalau disebut titik-titik yang sudah dikaji oleh tim pakar untuk kemudian ditargetkan jadi tempat eksplorasi karena mengalami sedimentasi, memang di mana saja Pak Wahyu? Oh belum, ini sedang dikaji. Jadi ada beberapa titik. Kalau di jurnal-jurnal ilmiah itu kan ada dari Teluk Lampung sampai ke Kepulauan Riau, bahkan di Teluk di Setu Papua itu juga terjadi pengendapan yang namanya sedimentasi yang menurut jurnal ilmiah itu mengganggu biota laut kita. Tapi kalau kajiannya belum keluar, kenapa PP-nya sudah keluar, Pak Wahyu? Ya nggak apa-apa, PP-nya kenapa kalau PP-nya keluar? Apa yang kemudian mau diatur kalau kajiannya belum ada? Ya nanti kan diatur melalui peraturan menteri. Ini kan peraturan kaidah normatif untuk menentukan satu kebijakan, prinsipnya seperti itu. Di mana sedimentasi itu akan dikelola sedemikian rupa dimanfaatkan untuk kepentingan domestik ya, karena kebutuhan domestik yaitu banyaknya reklamasi yang sebuah keniscayaan itu luar biasa. Dan kalau soal kebutuhan domestik, soal pasir laut yang kemudian didapatkan dari eksplorasi sedimentasi ini, datanya juga sudah ada belum Pak? Ya ada, titik-titiknya ada. Itu kan nanti direkonfirmasi oleh para tim kajian. Yang dari para pakar lintas kementerian dan lembaga serta perguruan tinggi. Nah dari mereka lah nanti akan mengkaji dan memberikan rekomendasi. Mana titik ini yang diperbolehkan, mana yang tidak. Kalau tidak diperbolehkan, tidak rekomendasi oleh tim kajian, maka menteri ya bisa saya pastikan tidak akan mengeluarkan izin untuk pemanfaatan sedimentasi tersebut. Oke, Pak Wahyu, kalau ada anggapan begini, tidakkah ini kemudian ada kaitannya dengan asumsi Presiden Jokowi menargetkan Singapura jadi investor di IKN sehingga kemudian ada timbal baliknya seperti itu? Tidak ada? Ya, setahu saya, boleh saya yakinkan Anda bahwa tidak ada urusan itu, tidak ada kaitan dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura, kemudian datangnya investor ke IKN. Ini cuma kebetulan momentumnya kok dilala kok pas. Sebenarnya ini sudah dikaji jauh-jauh hari, ya kan? Paling tidak 8 bulan yang lalu, baru dirumuskannya, ditandatangani oleh beliau. Baru-baru aja gitu loh. Jadi nggak ada urusan, nggak ada hubungannya. Baik, Pak Melki, tanggapan Anda? Ya, jadi saya kira memang kalau kita bertanya ke pemerintah, pasti hampir seluruh alasannya, ya, sudah masuk akal. Kira-kira begitu ya Pak Wahyu ya? Tetapi saya mau tegaskan begini, di PP 26 ini salah satu klausul di dalamnya itu kan jelas ya, soal pemanfaatan material sedimentasi tadi itu. Dan bicara terkait dengan reklamasi dalam negeri, ya, ada terkait dengan pembangunan infrastruktur pemerintah, ada terkait dengan urusan pembangunan prasarana oleh pemerintah, bahkan di bagian akhir kalau kita cek pasal 9 ayat 2 itu juga dicantumkan terkait dengan poin ekspornya. Jadi saya kira clear begitu ya, di PP-nya sendiri clear bahwa memang salah satu orientasinya ditujukan untuk kepentingan ekspor itu sendiri. Ya, ada kalau baca PP 26, kalau baca tuntas, maka ekspor itu urusan yang kesekian, itu diprioritaskan untuk kepentingan domestik. Karena kebutuhan reklamasi itu luar biasa banyaknya dan banyak titik. Persis. Dan selama ini bahan untuk reklamasi itu nggak jelas. Anda tahu nggak? Pernah nggak ngecek? Di Pantai Jakarta kayak di Batam kayak di mana-mana itu dari mana reklamasinya kan nggak jelas. Nah ini sudah data. Menteri akan mewajibkan bahwa hasil urukan itu materialnya hanya boleh diambil dari hasil sedimentasi. Oke, artinya kita masih menunggu hasil kajiannya ya Pak Wahyu ya, sampai kemudian nanti akan kita lihat akan seperti apa nanti pelaksanaannya. Baik, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Pak Melki. Mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.